Maaf, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ketemu lagi di Passion Pasundan Podcast Communication. Ada saya Muhammad Fazri Chandra atau Zi Chandra yang kali ini spesial nih. Kita bawa bintang tamu buat ngobrol-ngobrol seputar apa ya? Seputar ini dong, komunikasi dan fotografi. Yang pertama saya mau kenalin dulu. Ada Dr. Yogi Muhammad Yusuf, atau saya izin Pak manggilnya Kang Yogi aja ya. Santai aja kali ya, nggak usah pakai gelar-gelar segala kalau di sini ya. Karena kan Bapak pimpinan saya gitu ya. Jadi harus izin dulu ya. Mohon izin. Diizinkan ya. Terus ada Kang Algit. Ya, halo. Terus ada Kang Rabil. Ya, halo. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas di awal, kita bakal bahas tentang fotografi karena kebetulan ya kami semua ini ya sebenarnya bukan saya sih, lebih ke mereka gitu. Saya belajar dari mereka. Adalah salah satu praktisi fotografi. Saya mulai dari Kang Yogi dulu nih. Kalau belajar fotografi itu dari kapan Kang? Kalau boleh tahu? Kalau saya dulu belajar fotografi sebenarnya udah dari zaman kuliah ya. Kalau misalnya awal banget megang kamera itu dari kecil juga udah megang kamera ya. Semuanya mungkin ya. Cuman ya yang benar-benar belajar menggunakan kamera itu dari tahun 2005 2005-2006 lah, waktu masih kuliah gitu. Nah, dulu itu saya juga kebetulan dari Vkom Unpad juga gitu ya, dan di mana dosen saya mengajarkan sebetulnya lebih ke basic fotografi aja sih gitu. Sisanya ya banyak belajarnya di otodidak gitu. Tuh dari kuliah ya, dan sampai sekarang juga praktis sudah menjadi dosen di mata kuliah fotografi ya, dan juga menjadi koordinator lab kita ini di Prodi Komunikasi gitu ya. Baru ada Kang Algit dan Kang Rabil. Kalau Algit dulu nih, Git, dari kapan menekuni atau belajar fotografi hingga saat ini? Kalau saya sih mungkin bisa dikatakan anak baru. Anak baru tuh dalam artian saya belum pernah mengenal analog. Mungkin Pak Yogi udah pernah analog, Rabil pernah analog. Saya tuh belajar dari digital itu 2009 itu digital ya, langsung digital waktu pertama kali keluar digital eranya DSLR 2009 sampai sekarang. Yang dari dulunya tuh belum punya kamera, cuman pinjem sama temen. Jadi belajarnya dari situ sih, sama kayak Pak Yogi, autodidak juga. Ya, jadi FYI kamera itu ada yang digital, ada yang digitak. Jadi digitak dulu baru nyala kameranya. Iya, benar. Analog gitu. Ya. Iya. Nah, kalau Rabil, dari kapan belajar fotografi dan sampai kapan nih sekarang gitu? Kalau belajar pertama kali ngenal fotografi mah dari bocah kali ya, sama bokap sering foto pakai analog tuh, mulai sering ikut nyuci baju gitu. Iya, nyuci film segala macam. Tapi kalau benar-benar kayak menekuninya ya sama kayak Alget tahun 2009 tuh gitu. Tapi kalau udah melek dengan fotografi mah udah dari zaman kecil sih gitu. Diajarin gimana nyuci, gimana ini segala macam. Makanya ketika di 2009 2010 tuh awal tertariknya malah justru fotografinya lebih ke analog gitu, bukan ke digital gitu. Oke, ini menarik untuk kita bahas, apalagi Algit dan juga Rabil saat ini juga sebagai laboran atau instruktur di laboratorium fotografi di Lab Prodi Ilmu Komunikasi ini, teman-teman. Nah, saya ingin bahas dulu soal fotografi yang kayaknya hampir sama kayak musik kali ya, ada genrenya gitu. Jadi saya aja karena bekerja di media, otomatis praktis belajar tentang fotografi jurnalistik. Dan juga tentunya karena dulu seringnya nonton konser sama nonton bola, jadi yang ditekuni ya dua hal itu gitu, fotografi stage sama fotografi sport gitu untuk di olahraga. Nah, kalau teman-teman sendiri menilai genre-genre dalam fotografi, atau kita sebutin aja ya yang teman-teman tahu aja, ada apa aja sih gitu genre dalam fotografi gitu? Kalau genre sih banyak ya, kayak Pak Rabil juga. Bahkan sekarang itu udah merambah kayak gitu, dari satu genre itu berkembang lagi kayak gitu. Mungkin kalau ya kita sering kenal tuh ada street photography, landscape, arsitektur, sport, wedding juga, produk, fashion. Terus foto binatang liar tuh
animal kayak gitu, wildlife kayak gitu. Viko buat human interest ya mau jawab itu. Dulu Human tugas dosen interest. pasti itu ya. Gitu. Mirip-mirip musik lah genrenya makin berkembang kayak rock jadi apa jadi. Iya bener. Apa sih dulu sempat ada yang mikro atau makro gitu yang fotoin mainan yang kecil-kecil. Oh toys. Toys. Iya. Ya. Makro lah ya. Iya dia lebih ke Sama makro. Sebenarnya Itu kalau- kembangnya dari makro sih Pak ya. Kalau genre kalau fotografi itu saya bilang bisa jadi dinamis ya kalau genre itu, jadi ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Dari dulu itu kalau misalnya teman-teman lihat buka di Google gitu ya, genre fotografi itu bisa ada 100 genre Ya, lebih gitu. Cuman kan itu perkembangan dari beberapa genre yang sudah ada dari dulu gitu ya. Di mana misalnya ya tadi disebutkan misalnya ada human interest, ada street photography, ada apa namanya? Kalau street photography juga ya di dalamnya itu ada human interest juga gitu. Iya, benar. Jadi lebih dinamis aja sih kalau masalah genre fotografi. Cuman bedanya mungkin sekarang yang lebih sering digandrungi oleh fotografer itu hanya beberapa saja gitu. Biasanya gandrung itu yang dimana lebih bisa menghasilkan kalau hari ini. Oh, iya. Ujung-ujungnya cuan lagi. Ini menarik buat kita bahas tapi nanti ya simpen dulu gitu yang urusan-urusan percuanan. Cuma saya mau nanya satu-satu nih, kalau teman-teman tadi kan saya udah jawab, kalau saya sendiri pribadi karena dulu pekerjaan jadi menggelutinya ya soal fotografi jurnalistik. Nah kalau teman-teman lebih seneng dalam genre fotografi ini ke yang mana aja nih? Kang Yogi dulu mungkin. Kalau saya sebetulnya kalau gini, kalau dulu itu awal gitu ya. Kalau awal dulu tahun 2005 saya motret pakai analog ya, dan kalau dulu tuh keluhannya foto itu belum tentu jadi ya kalau pakai analog itu kan. Kita udah motret, nanti pasti dicucinya gagal banyak, gitu. banyak ininya lah, banyak latihannya gitu ya, banyak errornya gitu. Kita udah beli film, udah gitu kita motret street fotografi gitu ya. Terus pas dicetak paling yang jadinya cuman 15 foto gitu ya, sisanya ada yang kebakar, ada apa gitu ya. Nah, cuman kalau saya pribadi sih dulu karena basicnya lebih ke saya motret fashion juga gitu. Udah gitu sempat kerja di dua majalah di Bandung gitu ya, nggak bisa disebutin lah ya majalahnya apa. Akhirnya lebih ke fashion gitu. Nah, setelah menggeluti beberapa tahun dan akhirnya saya lulus di kuliahan, mencoba untuk bukan berkarir sih ya, usaha gitu ya, usaha dalam profesi fotografi itu lebih ke wedding gitu pada akhirnya gitu. Oke, kalau Rabil sendiri gimana nih? Menggeluti fotografi awalnya mulai dari genre apa? Dulu malah lebih banyaknya hobi ya, lebih suka foto yang awalnya tuh kayak street photography kali ya, jadi kayak lebih mendokumentasikan apa yang ada di jalanan kayak gitu semacam itu. Tapi makin sering berjalannya waktu masuk ke genre foto yang lebih yang lebih dibuat gitu, kayak fashion apa segala macam, jadi di set gitu. Jadi bukan apa adanya tapi dibikin ada apanya gitu loh bahasanya. Jadi makin kesini karena mungkin pengaruh ini kali ya, karena itu tadi balik tadi nyari cuannya di mana nih gitu ya. Jadi lebih ke arah produk gitu. Jadi tadinya gitu. Jadi saya udah sekitar ya 7-8 tahun lebih banyak bergelutnya di foto produk yang lebih ke fashion kali ya, kayak gitu. Oke. Algit. Wah kalau saya emang anak alam Pak. Waduh. Iya. Nature banget. Nature banget ya. Ya saya itu bisa dikatakan fotografer landscape kayak gitu. Tapi berawal dari awal tuh ya pasti semua ngerasain foto model kayak gitu-gitu. Pasti berawal dari situ. Tetapi karena kerjaannya sering banyak di luar kota ataupun apa tuh, saya suka mengunjungi suatu daerah yang pemandangannya bagus ataupun apa, saya nggak diabadikan. Dan saya besar juga di dunia landscape sebenarnya kalau untuk fotografi. Sampai sekarang pun mungkin kalau teman-teman komunitas kenalnya saya tuh fotografer landscape daripada fotografer fashion mungkin kalau untuk sekarang kayak gitu sih. Oke, nah sekarang saya pengen bahas gini nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga buat teman-teman yang nonton, terutama mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau kita baru mau memulai belajar fotografi, idealnya pertama kali kita udah harus nentuin genre kah? Atau teman-teman apa dulu nih yang mesti dipelajari gitu? Silakan. Oke. Sebenarnya suka dulu sih Pak. Suka dulu. Suka tuh dalam artian tuh gini. Kalau kita
mau melakukan sesuatu, seenggaknya kita suka dulu kan, baru bisa melanjutkan ke arah yang lebih serius kayak gitu. Kalau mereka nggak suka ya percuma buat belajar fotografi. Nah, apa yang perlu ditentukan dulu? Nggak usah langsung gere atau bisa dulu mengenal yang namanya segitiga exposure kayak gitu. Apa itu diafragma, shutter speed, dan ISO. Mungkin kalau tiga dasar ini udah menguasain, mereka mau foto apapun dan gere apapun mereka pasti bisa. Karena kuncinya itu ada di tiga triangle exposure ini atau segitiga exposure gitu. Terus setelah dari situ baru kita menentukan kamera. Nah, kamera ini juga unik nih. Kalau ini sama ibaratnya kita beli suatu barang atau mobil atau motor mungkin ya. Kalau nggak punya uang ya buat ngapain dipaksain. Jadi menyesuaikan budget aja gitu. Bahkan banyak orang anak-anak sekarang tuh mengira, Pak ini kok hasilnya lebih bagus kayak gitu kan. Dan ini kenapa jadi jelek kayak gitu. Nah itu tuh adanya tuh di perbedaan kamera. Gitu. Mereka pakai yang APS-C itu kita bisa katakan entry low level. Terus APS-C itu bisa di medium level juga. Terus dibandingkan dengan kamera yang full frame, yang profesional. Nah, secara kualitas ataupun secara hasil gambar kan juga berbeda seperti itu kan. Tapi uniknya, bahkan teman saya ataupun saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Ketika saya minjam kamera teman itu lebih bagus daripada saya punya kamera sendiri. Bener mungkin ya. Tetangga Iya, lebih enak. Semua orang pasti merasakan hal itu. Iya gitu. Terutama yang suka fotografi ya. Jadi tuh punya tantangan segitu loh, karena kita minjem kali ya. Terus kapan lagi? Beda kita yang udah punya, tetapi ya sekedarnya aja ya udahlah kita udah punya foto ini gitu. Tapi kalau belum punya kamera itu kayak punya tantangan. Karena gue minjem, ya udah gue harus menghasilkan yang bagus kayak gitu sih. Kalau tambahan dari saya sebenarnya kalau misalkan mau mulai, kalau saya pendekatannya mungkin agak sedikit beda ya. Kalau saya sih sebenarnya secara pribadi hari ini HP kita pun sebenarnya kamera udah oke banget nih. Nah, kalau saya sih lebih milih untuk pendekatannya yang diasah itu adalah perspektifnya dia ketika melihat sesuatu. Apalagi sebagai kita, ini agak sedikit masuk ke cara akademis ya. Misalnya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih, misalkan belajar ilmu komunikasi, pendekatannya tuh bagaimana dia bisa menyampaikan pesannya melalui visual. Lebih ke situ sih. Jadi dia suka, kemudian setelah dia suka, bagaimana caranya dia mentranslate itu melalui visual gitu. Berarti misalkan dia suka foto gelas nih gitu berarti. Nah, latih gimana dia cara mentranslate bahwa gelas ini isinya enak misalkan gitu. Nah, itu dia latih itu. Jadi nggak mesti harus gear, sebenarnya lagi benar kata Alfred. Dari HP pun bisa. Nah, gear itu menyusul. Yang penting kemampuannya dia untuk melihat sesuatu, perspektifnya dia terhadap sesuatu hal, itu yang ditampilkan. Karena hari ini, termasuk saya dulu 2009 pegang kamera, masuk eranya iPhone tuh gitu, foto pakai iPhone. Saya lepas kamera saya di 2013-2014 tuh kalau di Instagram saya dilihat tuh fotonya iPhone semua. Saya Sampai ada hashtagnya shoot on iPhone. Nah, benar. Nah, jadi saya tuh lebih fokusnya pada akhirnya belajar fotografi, mobile fotografi pada akhirnya gitu. Dan banyak kok orang-orang di sekeliling kita tuh istilahnya hari ini ya gitu ibaratnya lebih populer karena hasil fotonya dia lewat HP gitu. Berarti seperti itu sih. Kalau kita ngomong fotografi secara lebih luas ya, gitu, tidak menyangkut dengan gear. Kalau untuk mulai nggak harus ngomongin gear, benar kata Alga tadi. Lagi-lagi saya ulang, yang penting kita harus suka dulu, terus kita explore. Ya. Itu dia. Oke, ini menarik. Udah ada 2 insight ya. Kita nanya ke suhu. Waduh. Kalau dari Kang Yogi sendiri apa nih? Mungkin lebih ke analog kan, karena kita bahas digital kan ya. Ini kalau analog dulu gimana nih? Gimana tuh Pak? Jadi gini ya, kalau misalnya belajar fotografi lah ya pada masalah teori atau masalah teknis itu fotografi dari zaman dahulu sampai sekarang nggak berubah gitu. Tadi Algit sudah nyebutin triangle exposure. Ada yang namanya triangle exposure. Kebetulan saya ngajar kelas fotografi di reguler gitu ya, bukan di laboratorium. Basic fotografi itu yang saya tegaskan itu kenapa sih Anda harus belajar? Banyak pertanyaan dari mahasiswa ya, Pak, kenapa ilmu komunikasi itu harus belajar fotografi gitu? Itu banyak pertanyaan banget gitu kan. Padahal ya sebetulnya kalau ingin belajar betul-betul fotografi ada di jurusan fotografi gitu ya, benar nggak? Atau di kafe mungkin Pak ya? Atau mungkin di kafe. Cuman realitas di lapangannya sampai dengan saat ini profesi orang komunikasi itu rata-rata di dunia entertain gitu kan. Terus saya sering sekali mereview mahasiswa yang sedang job training. Kalau sekarang itu di Unpas itu namanya kuliah kerja praktek ya. Nah, di mana orang humas atau orang jurnalistik gitu rata-rata mereka itu harus multitasking Kang Zi. Gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar
saya bisa public speaking saja. Saya bisa kemampuan saya hanya satu saja. Saya sering kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang dimana mahasiswa itu sedang melakukan keluar kerja praktek, itu mereka itu harus multitasking dan fotografi itu sangat-sangat terpakai gitu, apalagi orang humas, ya kan? Humas kan biasanya perencanaan atau misalnya lebih ke ngikutin inilah ya, ngikutin orang-orang pejabat atau apalah gitu. Kata siapa? Ya, itulah ini mah ya. Cuman mereka pun dituntut harus bisa motret Ya, gitu, iya, gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke masalah teknis. Dari dulu sampai sekarang basic fotografi itu, teknis fotografi itu sama saja gitu. Basicnya itu ya kalian harus bisa triangle exposure. Kalau di kelas saya gitu ya, kalau yang udah bisa triangle exposure, bisa tuh bukan dalam artian tahu gitu triangle exposure itu apa gitu ya. Tapi mereka sudah bisa mengoperasikannya secara manual dan sudah bisa istilahnya mah pengen foto itu gimana kita gitu. Iya, betul. Itu udah saya kasih A nilainya Kang Zi. Gitu karena outputnya apalagi, bener nggak? Iya, Ya, bener, karena target tujuannya pun kita bagaimana mahasiswa bisa menggunakan kamera baik secara mode manual ataupun secara auto, itu dia garis besarnya ya, poin intinya seperti itu. Nah kalau zaman saya dulu itu agak berat gitu menurut saya gitu ya. Karena masih analog. Karena masih analog dan belum ada YouTube. Bener nggak? Bener nggak? Dulu itu kalau mau cari buku tentang fotografi itu saya sampai pagi-pagi itu ke Cikapundung. Iya, Jangan jangan banyak referensi-referensi buku terkait basic fotografi gitu ya. Terus saya nanya ke senior saya yang sudah bekerja di media media massa gitu ya, yang ada di fotografer PR atau fotografer apalah. Nah itu saya betul-betul survive-nya itu untuk belajar fotografi itu betul-betul agak sedikit, bukan agak sedikit lagi ya, effortnya lumayan besar gitu. Karena ya itu tantangannya tadi. Kalau sekarang kan jepret, lihat, jelek, hapus, ya kan? Bener. Gitu kan? Ada previewnya bisa dilihat. Previewnya kalau dulu nggak bisa. Segampang itu dulu. Ini saya sekarang punya ya, Pak, ya. pengalaman dulu ya. Saya kebetulan teman saya pemain band gitu ya, band cukup terkenal lah di Bandung. Waktu saya masih zaman kuliah, karena saya sudah megang kamera dulu Nikon F berapa ya? F1 F10 lupa lah, manual. Tolong fotoin gua dong katanya. Gua mau manggung katanya. Oke. Manggung di salah satu cafe atau venue-nya indoor lah. Saya motret tuh malam-malam ya. Motret malam-malam indoor. Kayak itu masih awal-awal belajar ya. Akhirnya saya motret. Yang jadi dari 36 cuman hanya 3 foto saja. itu banyak ya nggak? banyak ya cerita-cerita kayak gitu, maksudnya kita awal-awal lagi suka nih gitu. Iya. Ada temen ulang tahun lah atau ada punya acara ngeband. Fotoin gue dong, lu kan punya kamera gitu. Pas yang udah jadi lah. Iya makanya gitu. Jadi kalau sekarang kan saya ke mahasiswa itu di kelas itu gitu. Kalau misalnya saya memberikan materi mungkin hanya 30% atau 40% ya. Kalau misalnya dihitung pertemuan 14 kali pertemuan itu menurut saya itu kurang cukup gitu. Saya sering menganalogikan gini. Kalau kalian ingin belajar fotografi sama halnya dengan belajar berenang. Iya. Misalnya. Gimana Pak maksudnya? Maksudnya gini, belajar berenang kalau hanya teori saja, Iya. ya misalnya kalian, saya mau belajar berenang terus dikasih teori nggak nyemplung ke kolam, kira-kira bisa nggak? Enggak bisa. Bisa. Betul kan gitu. Makanya fotografi itu karena mungkin kalau di kampus-kampus itu kan mata kuliah keterampilan ya. Iya, atau keahlian. Keterampilan atau keahlian. Jadi harus diasah terus gitu. Nggak bisa hanya iya Pak teorinya seperti ini. Oh triangle exposure itu seperti ini. Tapi nggak dicoba-coba nggak akan bisa-bisa gitu. Makanya saya selalu menegaskan ke anak-anak di kelas itu, tolong kalau kalian ingin belajar fotografi, kalian harus sering praktek, trial and error ya. Ya betul. Mas Rabil ya sama Mas Algit gitu. Karena dulu juga saya seperti itu gitu. Nggak mungkin hanya sekedar teori saja gitu. Dan saya poin intinya adalah ya ini apapun itu gitu ya. Maksudnya anak komunikasi itu minimal harus punya keterampilan atau punya keahlian lah ya. Keahlian salah satunya ya karena kita ngebahasnya tentang fotografi ya harus bisa fotografi gitu. Benar. Ngelanjutin apa yang tadi dibilang sama Kang Yogi juga, saya
punya pertanyaan menarik nih. Seberapa pentingkah hunting dalam fotografi, atau kita bisa menyebutnya tadi trial dan error? Salah satu bahasanya teman-teman kan mungkin adalah hunting. Iya. Apalagi ya tadi saya jujur juga sama gitu. Nyari bukan hanya di buku tapi ke senior atau abang-abangan yang punya kamera gitu ya. Pinjem, ajarin. Nah, itu kan salah satu bentuk komunikasinya kita hunting bareng gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri seberapa pentingnya trial dan error ataupun hunting dalam fotografi? Hunting bareng atau hunting sendiri nih? Nah, enggak. Hunting itu tuh mungkin tuh untuk mengasah kemampuan kita mungkin Pak ya. Ya, baiknya sendiri atau bareng? Baiknya bareng sih. Bareng. Karena saya di landscape kan biasanya kan ke tempat-tempat yang rada jarang orang kunjungin kayak gitu tuh. Pasti bareng semua, minimal lah 3 orang kalau pergi kalau di landscape Pak ya. Tapi kenapa bareng itu kita tuh bisa diskusi. Diskusi itu dalam artian tuh berbagi angle. Kan kalau di landscape itu angle-nya kan cuma sedikit. Maksudnya tuh kita tidak perlu kayak kalau street photography kan bisa mainin foreground ataupun berpindah-pindah tempat. Tapi kalau udah landscape itu tuh kayak di satu tempat Itu aja yang itu aja yang dieksplor kayak gitu. Terserah mau tekniknya seperti apa, tetapi kan kita kayak moto satu gelas ya ini aja yang kita foto kayak gitu. Nah mungkin kalau buat hunting sih bareng, terus diskusinya tuh enak. Diskusi itu dalam artian mau ngambil teknik seperti apa, terus minjem alatnya, karena tuh mungkin Pak Yogi sama Rabil juga tahu satu harga filter tuh lumayan dan nggak semua fotografer landscape punya kayak gitu, dan kita bisa minjem juga seperti itu sih kalau dari saya. Berarti penting, dan ya tadi disarankan kalau Algit ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng. Kalau untuk di landscape Pak ya. Nggak, sebenarnya dimanapun sebenarnya lebih baik bareng. iya. Kenapa kalau bareng sebenarnya? Karena gini, kita bisa saling lihat perspektif teman kita nih. Iya. Karena pasti tiap orang tuh punya kecenderungan bagaimana dia melihat sesuatu. Gitu. Jadi ketika kita mau foto, kita lihat nih punya teman kita ngeliat, kamu fotonya gimana nih? Gitu. Iya. Kayak gini, oh bisa ya ternyata foto kayak gitu ya Iya. ternyata. Iya. Gitu. Karena kecenderungan kalau bareng kan malas ya foto dengan angle yang sama, Iya, sama benar, lagi benar, gitu. benar, Kita kan benar, jadinya mau nggak mau ngulik Iya, gimana iya. biar beda nih, gimana biar Iya. beda nih. Nah jadi kalau bareng itu lebih ke asah gitu ibaratnya. Jadi kalau sendiri mungkin boleh lah gitu untuk explore untuk ini gitu. Tapi kalau bareng tuh lebih enaknya, jadi kita bisa ngelihat perspektif teman kita masing-masing. Jadi kita bisa ngelihat bahwa ternyata angle kayak gini bisa ya, dan angle gini, jadi kita lebih banyak belajar. Itu makanya pentingnya minimal 2-3 orang. Iya, gitu, minimal 2-3 jadi orang. ada setelah foto tuh teman diskusi, ini gimana gitu, jadi lebih enak. Jadi itu tadi yang diulang Kang Yogi, trial errornya lebih bisa ini lagi gitu. Jadi lebih makin sering terjun makin jago gitu. Nyontek dulu lah gitu bilangnya. Nyontek dulu punya orang gitu. Referensi lah ya. Berjamaah lebih baik. Nah, itu dia benar. Siap. Berarti dengan kata lain dalam fotografi ini kan juga banyak komunitas-komunitas di dalamnya. Pasti. Penting gak sih untuk masuk ke dalam komunitas fotografi untuk kita yang baru mulai dan pengen belajar dulu gitu? Oke. Kalau dari saya sangat penting Pak, karena saya sendiri besar dari komunitas kayak gitu. Contohnya gini, untungnya saya punya komunitas itu adalah di fotografi landscape tuh. Ketika saya lagi berkunjung kemanapun di seluruh Indonesia, saya punya temen seperti itu. Seenggaknya mereka nemenin, ataupun seenggaknya kita ketemu sama mereka. Jadi membangun relasi lagi. Nah, pekerjaan saya sebenarnya kan juga di bidang kreatif. Dari relasi itu biasanya berujungnya ke pekerjaan tuh. Jadi nyambung kayak gitu. Nah, sepenting itukah untuk komunitas bagi saya gitu. Kalau nambahin sedikit buat saya, dulu saya termasuk yang bukan mengikuti sih ya. Saya diajakin teman dulu. Ayo ikutan hunting yuk. Pertama kali tuh ya. Pertama kali fotografi hunting gitu. Hunting tuh apa sih gitu kan. Ayo bareng-bareng lah kita motret pagi-pagi jam 4:30 udah di tempat A gitu. Oh ternyata udah banyak kan tuh sekitar 20 orang gitu ya. Nah selain tadi menurut Algit itu relasinya, ya relasi mah udah pasti lah ya. Kita bisa kenalan sama semua orang. Yang kedua juga kita bisa nyobain alat orang lain gitu. Maksudnya gini, dulu saya beli kamera itu udah kebeli itu juga ngirit-ngirit dari uang SPP apa namanya kuliah gitu ya, ngirit atau Uniko Pak? tipis-tipis lah ya, maksudnya tipis-tipis dari uang kampus. Saya kebeli kamera itu dulu Nikon D7 7D atau D7 D7 ya D7 sorry
70 Nikon dulu awal-awal. Kelihatan ya umurnya Pak. Dari situ juga gitu udah kelihatan. Ya, kalau dia 70 gitu Ya, dulu. dia 70. Akhirnya hunting bareng. Terus saya kan kebetulan kalau kalian nih teman-teman semua yang pasti udah pada tahu lah ya. Dalam kamera itu kalau kita beli itu bisa ada misalnya kita beli body kamera, ada yang namanya kit itu harus lensa bawaannya lensa kit ataupun body only misalnya. Kebetulan dulu saya belinya lensa kit juga gitu, dan lensanya focal length-nya standar kan gitu ya 1855 gitu ya ukurannya tuh. Nah itu kalau secara kalau misalnya kita udah agak sedikit bisa gitu motret, pasti agak kurang tuh lensa kit tuh ya, benar nggak? Maksudnya ada. Nah, ketika saya hunting, saya nyobain kamera saya, terus tadi dibilang kenapa ya kamera orang itu lebih bagus? Oh ternyata loh, gitu. Saya baru tahu juga ya. Banyak loh pilihan lensa itu gitu ya, ada lensa fix, ada lensa apa. Kebetulan waktu pertama kali itu saya motret model ya. Kita sewa model bareng-bareng, difoto 20 orang gitu kan ya. Hunting, kenapa ya hasilnya kayak gini punya saya, tapi yang punya teman saya bagus gitu ya. Oh ternyata itu efek dari gear gitu, dari lensa gitu, dari lensa tersebut. Akhirnya nyobain dong gitu kan, akhirnya bisa nyobain, oh ternyata bagus. Jadi kita bisa selain tadi silaturahmi, selain kita punya relasi, kita juga bisa punya experience gitu, experience yang berbeda terkait alat, terkait tadi yang dibilang Kang Rabil perspektifnya seperti apa gitu ya. Terus karena di fotografi itu kan kalau saya pribadi saya nggak munafik gitu ya, ininya tuh slogannya tuh lihat, learning by doing, amati, tiru. Lihat, amati dan tiru gitu kan. Kita pasti meniru, meniru hasil karya orang lain gitu. Cuman meniru pun atau meniru juga belum tentu hasilnya bagus. Benar. Makanya kalau hunting itu atau masuk komunitas itu sangat-sangat penting, menurut saya penting sekali gitu. Kalau misalnya hunting cuman sendiri, kadang perspektifnya ya gitu-gitu aja gitu. Karena kita tidak bisa, apa yang sesuai dengan keinginan kita itu tidak bisa diimplementasikan ke dalam bentuk foto gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Ini self diagnosanya kalau kamu hunting sendiri introvert ya. Sama ini setambahan dikit, kalau misalkan tadi hunting bareng bisa cobain lensa. Jadi nanti harga lensa tuh lumayan ya. Iya, benar banget. Jadi kamu nggak salah beli nanti ketika nyobain. Karena gini udah beli mahal-mahal, ternyata itu lensa bukan yang kita mau. Misalkan sebagai contoh ya, ada teman saya emang dia doyannya motonya moto detail gitu, berarti moto detail. Akhirnya belilah lensa yang agak lumayan, ya 50 lah, karena dia ini 50 gitu pakai. Ternyata salah beli, ternyata 50 masih kurang. Ternyata dia butuhnya lensa 85. Itu tadi. Nah itu kita bisa tahu dari ya ketika nyoba, oh ternyata saya lebih enak pakai lensa 50 atau 35 atau berapa. Nah karena sekalinya beli lensa, harganya lumayan, biar nggak salah beli tadi kali ya gitu. Itu sering terjadi, apalagi kalau kita juga mau jual beli. Kalau salah beli lensa kan ke teman sendiri, ya udahlah. Benar. Nah, ini juga menarik kalau kita bahas soal ya selain komunitas gitu ya, di dalam fotografi itu juga banyak skill-skill dan teknik gitu. Ini saya kayaknya lebih tepat ngomongnya sama Algit nih gitu. Ini untuk teman-teman awal selain tadi triangle exposure, kira-kira apa lagi yang mesti dikuasai sama teman-teman mahasiswa juga nih di awal-awal banget gitu. Kalau untuk belajar fotografi apa dulu nih yang mesti tadi ada banyak ya perspektif, kita udah bahas triangle exposure, terus apalagi nih kira-kira kalau dari skillnya? Skill ya Pak. Skill tuh kalau untuk dasarnya banget nih Pak ya. Ini sering kejadian juga mungkin buat Kang Rabil sama Pak Yogi juga. Banyak anak-anak, saya di lab itu sering mengajarkan yang pertama kali itu anatominya dulu. Kalau mereka nggak kenal apa yang mereka pakai, dianggap bohong gitu kan. Sama kayak kita bawa mobil, kalau nggak tahu pedalnya pasti kita nggak bisa bawa mobil gitu. Itu pertama, anatomi itu perlu sangat, sama kayak kejadian Pak Yogi, karena ketidaktahuannya tentang lensa gitu. Akhirnya Pak Yogi mencoba yang lain, oh ternyata seperti itu kayak gitu kan. Nah itu anatomi pertama. Yang kedua itu fotografi itu artinya itu kan melukis dengan cahaya. Otomatis kita harus belajar pencahayaannya juga. Nah kalau segitiga exposure udah, pencahayaan udah, baru ke pengambilan gambar. Setelah pengambilan gambar baru di komposisi. Nah komposisi ini banyak banget nih.
Kalau yang sering saya baca tuh ada 24 komposisi, itu yang di satu artikel itu aja tuh. Tapi banyak lagi pengembangannya nanti tuh kayak in frame kayak gitu kan, terus foreground tadi. Pattern banyak. Pattern banyak banget itu. Mungkin kalau untuk dasarnya sih itu aja sih dulu yang harus dikuasain. Karena menurut saya sih fotografi itu gimana kalian ngelihat sih sebenarnya. Kalau ngelihat dari depan nggak enak ya coba di angle lain kayak gitu sih sepertinya. Simpelnya seperti itu sih. Iya, dan ya kebayang ya banyak loh fotografer sampai jongkok-jongkok, Oh iya. berdiri dari atas Iya, benar. karena demi tadi Suatu gambar melukis tadi. dengan cahaya Ya itu. itu. Gitu sih kalau Nah, untuk teknik. Yang lain ada yang mau ditambahin tadi untuk basic-basicnya? Basic untuk belajar fotografi yang pertama niat ya. Tambahan lagi niat ya. maksudnya gini, tadi udah dibahas dari pertama gitu. Kalau misalnya ada orang yang tapi kalau zaman sekarang mah mungkin udah pada suka motret semua, udah semuanya juga tiap hari mereka megang device kamera ya, ya handphone kita kan, bener nggak? Maksudnya setiap hari pasti kita megang. Cuman gini, kalau misalnya kalian tidak suka gitu ya, tidak ada apa namanya passion gitu ya, itu akan lebih sulit dibandingkan orang yang belajar awalnya ada passion untuk pengen bisa motret seperti apa gitu. Benar. Nah, apa namanya tadi, menyambung yang tadi, apa yang harus dipelajari lagi ya, selain dari tadi pencahayaan, komposisi, terus gear kita harus menguasai, lebih ke taste gitu. Yes. Karena setiap orang pasti punya perasaan ya Kang Zia. Dia ketika motret dan lihat hasilnya, saya yakin gitu, dia pasti ini foto jelek ya gitu, kurang bagus ya. Nggak mungkin gitu, orang nggak punya taste seperti itu, nggak mungkin. Itu mah insting ya, insting gitu. Jadi belajar fotografi itu harus kenapa harus sering motret? Karena mereka akan tahu gitu bagaimana cara mengambil foto yang bagus itu seperti apa, bagus atau baik gitu ya, menurut perspektif masing-masing ya, persepsi masing-masing. Dan tadi trial error ada juga. Kalau saya itu prinsipnya gini, harus motret agak sering itu untuk membentuk insting kita untuk menghasilkan foto yang bagus itu seperti apa gitu. Karena kan belum tentu foto yang menurut Algit atau Rabil dibilang bagus, menurut saya belum tentu bagus gitu. Itu Karena tadi balik lagi tes. Tesnya seperti apa gitu. Cuman ya kalau misalnya saya sering ngomong di kelas gitu ya. Saya nggak bisa menjudgment hasil foto mahasiswa saya jelek gitu. Ya. Karena mungkin mahasiswa juga punya konsep foto itu sendiri misalnya, ya kan? Karena tadi ya, motret itu atau fotografi itu melukis menggunakan media cahaya. Kalau misalnya bahasa seniman itu kalau melukis menggunakan media kanvas misalnya gitu ya. Yang dimana ketika mereka berkarya, mereka sebagai kreator itu yang tahu makna dalam gambar itu adalah dirinya sendiri gitu. Kita nggak bisa judgement gitu kan. Dan foto pun menurut saya sama gitu. Karena ada kesan artnya kan. Ya betul. Itu harus punya gitu. Makanya saya sering mahasiswa itu, ayo kalian harus sering hunting, karena kalian harus sering belajar motret, sering membuat karya agar kalian punya taste gitu. Taste yang bagus itu seperti apa? Apalagi mahasiswa komunikasi, Kang Zi. Komunikasi itu kan simbolik banget ya. Iya. Bener nggak? Ada pesan yang harus kita sampaikan. Ketika Anda membuat sebuah karya, membuat foto, ada pesan yang harus disampaikan gitu. Pesannya apa? Nggak usah dikasih caption juga. Kalau Anda misalnya Kang Zi sekarang lagi senang sepedahan, saya tahu ya. Ketika Kang Zi memposting fotonya di Instagram gitu ya, itu nggak usah pakai caption juga. No caption ini orang pasti mikirnya pengen kurus ya? Iya. Padahal tidak. Saya pengen sehat, mulut Anda nyinyir aja. Jadi maksudnya poinnya itu gitu. Jadi kalau ada effort di orang komunikasi gitu. Ketika misalnya kita membuat sebuah karya visual kayak maupun itu desain maupun itu foto gitu ya, harus ada pesan yang disampaikan gitu. Makanya di mata kuliah saya itu yang pertama saya belum kalau saya ngajar gitu ya, basicnya itu belum dikenalkan dulu sama yang namanya triangle exposure. Saya kasih foto dulu nih, kira-kira kalian bisa memaknai gambar tersebut nggak? Gitu. Misalnya apa? Kalau misalnya tidak bisa, bukan buat apa gitu, buat belajar buat apa? Buat mencoba untuk berpikir gitu. Melatih kreativitas kita gitu untuk berpikir, untuk memaknai gambar yang
kita tampilkan gitu atau yang dia buat gitu. Oke. Bill mau nambahin nggak? Kalau dari saya sih sebenarnya saya juga sama nih, kalau misalkan di kelas seringkali mahasiswa saya kalau ketika disuruh foto suka bingung tuh. Makanya saya selalu tekankan awal tadi beneran nyambung dari Kang Yogi, menyampaikan pesan. Apa yang sih yang kalian ingin sampaikan gitu. Nah, kalau udah tahu apa yang ingin kalian sampaikan, baru tuh dieksekusi melalui foto gitu ibaratnya. Itu tadi nyambung ke komposisi, triangular exposure apa segala macam, dan ada niatnya tadi dia bilang. Nah, harus tahu dulu apa yang ingin disampaikan karena jangan sampai ini anak komunikasi tapi nggak tahu nih mau nyampein apa. Nah, itu tuh harus tahu dulu apa sih yang ingin disampaikan. Nah, baru kemudian tadi dilukis dengan cahaya istilahnya tadi. Benar. Benar sih. Banyak ya keseruan-keseruannya kalau belajar fotografi, terutama tadi anatomi kamera itu saya juga ngalamin nih. Maksudnya beberapa kamera lah kita butuh penyesuaian karena mungkin dalam bodinya ya tadi anatominya berbeda gitu betul, kan. betul. Pas si tombol Beda merek, beda ininya, beda treatmentnya. loh kok ini nggak ada di sini? Ada ini di sini. Karena kan kita biasa pakai merek tertentu, ganti gear jadi beda lagi. bener. Nah terus kita bicara ke pekerjaan teman-teman nih gitu ya. Pastinya kan kalau di fotografi selain tadi adalah keterampilan, ada keahlian, ada juga penghasilan. Nah, seberapa menghasilkan sih ya fotografi ini untuk kita kuasai dan untuk kita pelajari, terutama ya tadi Algit sendiri bilang saya foto landscape. Tiba-tiba saya ngelihat dia sudah ada di Papua lah, di daerah-daerah Flores ya kan, dan itu dibayarin, kok menyenangkan. Rabil ya jangan tanya, maksudnya dari awalnya street moto-moto model, tahu-tahu kok ada produknya nih ya, brand-brand masuk ya. Kang Yogi wedding misalkan ya, wedding tuh ya unggal minggu ayah hajat ya. Tuh, unggal minggu ayah hajat minimal ya adalah Nmax malah. Ini gimana teman-teman? Ya. Soal dari fotografi, dari keahlian bisa menjadi penghasilan. Apa ya? Kalau soal penghasilan ya alhamdulillah sih, Pak. Kalau untuk di dunia fotografi, karena ini kan dunia kreatif, tetapi tidak semua orang bisa menilai bahwa menjadi fotografer tuh salah satu pekerjaan yang diimpikan. Benar nggak gitu? Betul. Mungkin kalau orang awam menilainya, tukang foto mah apaan gitu kan. Mereka nggak tahu aja penghasilan dari fotografi itu seberapa gitu kan. Apalagi kalau kita di kota besar mungkin ya. Mungkin yang bisa dikatakan yang mereka menganggap fotografi itu adalah pekerjaan yang cetek lah atau gimana gitu tuh mungkin orang daerah ataupun apa. Saya sering mengalami seperti itu. Beda sama saya di kota saya sama saya di Bandung gitu. Kebetulan saya dari Sumatera juga gitu kan. Ketika saya sampai di Bandung, fotografer itu sangat dihargain seperti itu. Tetapi beda saya kalau di kota saya kayak gitu kan, fotografer itu ya lu tukang foto aja udah gitu. Jadi dianggapnya tuh mention itu tukang foto tuh adalah ya kayak tukang foto keliling ataupun gimana seperti itu. Tapi mereka nggak tahu bahwa pendapatannya luar biasa seperti itu sih. Alhamdulillah sih, bukan luar biasa, nggak boleh kayak gitu Pak. Nggak boleh ujub ya. Merendah untuk meninggi. Gitu Pak sebenarnya Gitu. sih. Dari Algit. Kalau Kang Yogi? Kalau menurut saya alhamdulillah ya. Ya udah gimana ya? Saya jelasinnya kalau dari awal mungkin cukup panjang lebar gitu. Tapi fotografi itu menurut saya awal-awal saya sebelum menikah itu merupakan sumber penghasilan saya gitu ya. Dan saya mikir juga itu maksudnya gini, itu stigma yang mungkin menurut saya semua orang juga mengalami Iya, Pak. mengalami gitu bahwa fotografer teh apa sih gitu kerjanya teh atau ya tadi kalau ngomong masalah cuannya sedikit mungkin gitu ya. Atau apalagi dulu orang kalau mau foto datangnya ke ya bikin pas foto gitu yang orang tahu kayak gitu. Benar. Nah cuman alhamdulillah gitu mungkin ya udah diguratkan juga saya sebagai fotografer wedding gitu ya. Dulu kenapa saya ngambil wedding tuh ini juga kecelakaan juga sebetulnya. Saya udah lumayan lah ya mungkin menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain, menurut saya dulu hasil foto saya ketika saya kerja di beberapa media itu lumayan ya menurut saya gitu ya, nggak tahu menurut orang lain. Lumayan bagus apa lumayan mahal nih Pak? Bisa ya, ada dua tahu lah ya. Akhirnya ya itu tadi ada teman saya yang ingin difoto, dia mau nikah, dia beres kuliah. Terus tahu saya fotografer gitu ya, suka motret lah, bukan fotografer ya, suka motret. Akhirnya tolong dong bantuin dong foto prewed gitu ya. Awal-awalnya seperti itu tuh ceritanya. Udah gitu saya motretin prewed,
foto-foto dan nggak dibayar dulu itu. Gayanya nunjuk bintang nggak? Dan dulu nggak dibayar loh Kang. Maksudnya ini mah lebih ke Iseng-iseng. iseng aja lah ya. Iya, Karena passion gitu, karena senang ya udahlah kita cobain gitu. Saya kebetulan berdua gitu yang sering motret tuh berdua sama teman saya Kang Jody, kebetulan instruktur di lab komunikasi juga. Waktu zaman kuliah akhirnya motret teman dan hasilnya menurut teman saya bagus juga. Nah setelah itu ada juga undangan dari yang lain gitu, yang mau nikah gitu setelah lihat hasil foto saya. Dan saya coba ya udahlah kita cobain komersilin ya, duitin gitu, cuanin. Akhirnya dikasih cost gitu, dikasih budgetnya berapa. Nah dari situ saya nyemplung gitu. Mungkin ini sebuah bukan kecelakaan ya, emang udah nasibnya kayak gitu. Ketidaksengajaan. Akhirnya kenapa saya berprofesi di wedding itu ya karena ya itu tadi gitu ya, saya nyoba ternyata lumayan ya gitu ya. Ternyata lumayan juga nih hasilnya karena zaman dulu itu belum sebanyak sekarang gitu. Tiap pengkolan fotografer itu belum sebanyak sekarang zaman dulu gitu. Jadi saya dari 2006 2007 tuh udah bikin brand lah ya, brand wedding ya. Brand wedding. Saya bertiga, akhirnya nambah satu orang, saya nambah dengan Kang Baskoro itu nambah bertiga, kita bikin brand wedding dan alhamdulillah gitu cukup menghasilkan dan itu juga bisa menambah bisa jadi mata pencaharian yang main mata pencaharian saya gitu. Karena setelah saya lulus kuliah pun saya belum punya pekerjaan yang mumpuni gitu ya. Tapi ternyata ini teh bisa menjadi penghasilan utama loh yang gitu. menghidupi. Nggak bisa dipandang sebelah mata juga gitu. Jadi gini, mindsetnya jangan, kalau saya dulu ya, saya kan kalau mindset orang-orang zaman sekarang lulus kuliah harus kerja di orang gitu. Padahal mah lebih mulia lagi lulus kuliah bikin lapangan pekerjaan dan orang kerja di kita gitu kan gitu. Nah, makanya saya selalu tegaskan ke anak-anak mahasiswa itu mindsetnya dirubah sedikit gitu. Jangan sampai kalian mempunyai skill itu untuk kalian bekerja di orang lain gitu. Cobalah buka lapangan pekerjaan sendiri yang alhamdulillah saya udah hampir 14 tahun gitu ya di perweddingan. Dan saya sekarang juga udah nggak motret wedding lagi, tapi alhamdulillah saya banyak teman-teman yang bisa membantu saya gitu. Ada 10 orang yang masih motret wedding gitu, benderanya masih sama gitu. Dan Kang Zi ya tadi kata Algit nggak bisa diukur pakai uang juga ya. Kalau motret itu kepuasan diri sendiri juga gitu kan. Gitu. Berarti saya ada diskon nanti kalau mau. Nah cuman ya tantangannya untuk saat ini mungkin karena semua orang sudah bergelut dalam dunia fotografi, tantangannya lebih berat menurut saya gitu. Berat sekali Pak. Gitu. Oke. Kalau Rabil di street foto ataupun produk itu gimana tuh dari yang tadinya keahlian tapi bisa menghasilkan? Wah ini cuannya nih. Mainannya udah artis sih. Iya. Kalau gitu. Kalau saya kan di jurnalistik tuh ya gitu, paling yang minta atlet gitu kan. Bener. Berita foto yang tadi gitu. Ya. Ini kalau teman-teman kalau tahu Kang Rabil ini udah motret almarhum Glenn Fredly gitu. Jadi kelasnya udah kelas artis. Bahaya nih. Lewat. Semua lewat. Jadi sebenarnya kalau saya juga tadi awalnya malah nggak niat jadi fotografer malah ya gitu. Sama mungkin kayak Kang Yogi kecemplung. Tapi sebenarnya yang pengen saya fokusin kalau dalam hal dunia kerja dari fotografi itu banyak turunannya gitu. Berarti jadi nggak cuma sekedar moto doang gitu. Jadi kayak saya saat saya menggeluti dunia fotografi, apalagi tren sosial media naik tuh ibaratnya kayak Instagram gitu ibaratnya. Nah itu tuh bawahannya banyak tuh. Jadi nggak melulu tentang kita motoin ini doang, motoin kayak produk apa segala macam gitu. Jadi kayak sekarang paling gampangnya tiap kafe pasti punya akun sosmed. Yes. Nah tiap kafe sepanjang jalan banyak tuh ibaratnya. Dari satu kafe pasti dia butuh konten. Untuk yang bisa create kontennya tuh pasti fotografer. Iya, minimal kemampuan dia mengkomunikasikan konten kafe ini unggulannya apa sih gitu ibaratnya. Itu skill itu tuh. Nah, sama kayak saya juga awal mulanya ke arah situ tuh, jadi kayak lebih ke sosial media gitu ibaratnya. Jadi fotonya itu lebih kayak buat konten digital gitu, konten yang ada di sosial media. Nah, terus lalu kemudian masuk ke kayak produk apa segala macam, ke fashion apa segala macam. Dan lagi-lagi semua juga kebutuhannya digital, karena kalau zaman dulu mungkin foto
buat dipajang doang ya, maksudnya buat dicetak dipajang gitu, atau enggak buat di billboard gitu. Jadi kerjanya itu aja gitu berarti. Kalau hari ini itu seabrek-abrek gitu berarti. Ada yang foto untuk foto produk doang, ada yang beda lagi untuk campaign, ada beda lagi untuk ads, ada beda lagi untuk, nah itu tuh beda-beda tuh. Misalnya ada kayak teman saya, emang dia spesialisnya fotonya emang untuk foto editorial gitu berarti, maksudnya foto yang ini gitu apa, yang pose-pose lah gitu. Ada yang emang spesialisnya foto yang produk yang nggak pakai modal tapi fotonya produk tok gitu berarti. Nah kayak gitu-gitu. Jadi hari ini tuh cabangnya banyak dan silahkan kita explore gitu, maunya masuknya kemana nih gitu. Tinggal pilih aja hari ini gitu berarti. Jadi kebutuhan konten hari ini tuh luas banget dan semuanya tuh bentuknya visual gitu berarti. Dan itu basic awalnya adalah fotografer. Betul. Itu hari ini semua butuh apa konten. Nah, gitu. Visual. Rata-rata Kang Zi sebelum, kan maksudnya gini, saya lihat Kang Rabil ya, Kang Algit jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Mereka juga merambah ke dunia video juga gitu ya. Ke dunia video, tapi tetap basicnya itu adalah fotografi gitu. Biasanya orang-orang TVC gitu ya, orang-orang kameramen segala macam itu basicnya adalah fotografer gitu, karena secara basically teknisnya hampir sama gitu. Mungkin ada pengembangan yang lainnya gitu. Nah, itu juga yang jadi menarik kalau kita bahas fotografi, tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Nah, terutama sekarang nih udah banyak handphone canggih ya bermunculan. Ini menurut teman-teman menjadi sebuah kemajuan dan harusnya seperti apa? Apalagi banyak juga ya teman-teman mahasiswa selalu bertanya gini, Pak, saya nggak punya kamera. Ini menarik ini. Nah, tapi teknologinya sudah maju. Terus ya balik lagi ke dulu saya ngalamin juga gitu Kang. Jadi kayak saya juga nggak punya kamera, tapi handphone punya. Cuma dulu teknologinya belum seperti sekarang. Tapi yang saya lakukan kan kita punya akal untuk berpikir ya. Gitu. Ya tadi ya ke senior-senior, berkomunitas, belajar dari situ. Nah kalau menurut teman-teman dengan adanya teknologi ini, terus tadi kita udah bahas sekian panjang ini, apa yang harus kita lakukan nih untuk teman-teman mahasiswa yang pengen belajar nih? Poinnya kemana? Maksudnya yang lebih ke kalau saya tangkap gini ya, ada banyak pertanyaan. Ya udahlah, gua motret pakai handphone aja gitu ya. Walaupun ya tadi kan basic fotografi sebenarnya ada di kamera, tapi sebenarnya nggak juga gitu. Kita pakai yang simple, yang ringan juga bisa. Betul. Maksudnya gini, ngapain dipersulit kalau sudah ada teknologi yang memudahkan gitu kan? Benar nggak? Banyak juga yang apa sih ini? Saya pakai iPhone 12 dengan pakai kamera digital. Hasilnya bagusan iPhone 12 misalnya gitu kan. Itu banyak sekali pertanyaan. Balik lagi Kang Zi tadi ke masalah ini. Kalau kita itu mau motret apa dulu gitu kan. Outputnya apa gitu kan. Secara teknis mungkin sama saja gitu ya. Secara hasil mungkin sama saja. Tapi kalau menggunakan kamera handphone ya, mau secanggih apapun, kalian tidak akan pernah bisa menghasilkan sebuah karya yang kalian mau. Maksudnya gini, dalam tanda kutip misalnya, contoh aja ya, kan yang namanya kamera handphone itu kalau di kamera digital itu kan auto ya, modenya auto gitu ya. Mau lu motret di yang gelap apapun, pasti jadi lebih terang gitu. Karena si smartphone itu kan smart ya, pasti dia balancing gitu ke titik 0 ya, ke titik exposure 0. Exposure 0 tuh berarti pencahayaan itu balance gitu ya, si di light meteringnya itu. Nah, kalau misalnya kita pengen motret di outdoor gitu ya, di outdoor dengan kondisi pencahayaan yang berlimpah ya, available light gitu. Terus pengen hasilnya gelap. Bisa nggak kira-kira Pak? Nah, itu nggak akan bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian motret di dalam kondisi kegelapan, misalnya yang secara kondisi lightingnya seadanya, pakai iPhone 12 bisa terang nggak? Sangat-sangat bisa. Gitu. Maksudnya benang merahnya adalah secara teknis ketika kita memotret dengan menggunakan smartphone atau misalnya bedanya dengan kamera digital itu, kita tidak akan bisa sepenuhnya motret
menghasilkan konsep yang betul-betul kita inginkan gitu dengan mode auto atau dengan kamera di smartphone itu gitu. Sedikit tambahin, tapi kalau yang fotografer profesional, kalau misalkan dia udah pakai HP terbaru nih misalkan, nanti diinstal nanti tuh yang untuk bisa ngatur triangle exposure-nya. Itu lagi, tetap aja manual lagi. Iya, manual lagi, tapi tetap basicnya si triangle exposure. Ada beberapa aplikasi yang bisa seperti Nah, itu. iya untuk ngatur itu, karena kalau untuk pakai mode auto doang yang dari bawaan kayak iPhone misalkan, sulit. Betul. Gitu. Kayak mau fotonya light trail misalkan, nggak bisa kalau pakai ini, harus tetap lagi ujung lagi install lagi tuh si triangle exposure-nya gitu aplikasinya, jadi tetap solo shutter apa segala macam, F-nya diberapain apa segala macam. Apalagi kalau Kang Zi motret sport yang itu misalnya speed yang cepat gitu kan, itu nggak akan bisa, maksudnya kamera handphone tidak bisa mumpuni kan gitu. kekejar, maksudnya shutter speednya harus yang dan lensanya. Kalau bicara teknis ya, tapi kalau saya sendiri juga, kalau misalnya saya pernah saya hunting misalnya sama keluarga keluar kota, terus tujuannya tuh kayak misalnya Gunung Bromo gitu ya, atau apalah gitu ya. Saya betul-betul prepare bawa kamera ya. Ternyata setelah di jalan itu berat ya. Akhirnya motretnya pakai handphone. Kebutuhan lagi-lagi kebutuhan. Lagi-lagi kebutuhan. Maksudnya bisa disesuaikan lah itu. Jadi perkembangan zaman itu kalau masalah teknologi itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, tapi ada plus minusnya tetap. Sedikit tambahin, tapi mungkin itu tadi mungkin lebih ke arah kalau mungkin buat kayak pakai HP kamera gitu untuk melatih yang tadi namanya taste sense itu. Jadi ketika nanti masuk ke kamera itu udah nggak kagok lah bahasanya, karena untuk melatih angle apa segala macam, karena lebih ringkas, lebih compact. Tapi nanti ketika udah masuk ke arah yang lebih profesional gitu, atau lebih ke arah yang lebih advance gitu, ibaratnya masuk kamera udah bisa angle apa segala macam gitu. Jadi device hari ini tuh jangan dijadiin alasan, tapi itu bisa dijadiin sebagai peluang untuk menghasilkan opportunity yang baru gitu. Benar banget. Seperti itu. Dan jangan lupa up to date. Itu lebih penting. Jadi poinnya adalah sebenarnya keduanya ini bisa saling berkesinambungan atau saling melengkapi. Jadi sebenarnya bukan alasan saya nggak punya kamera nih gitu. Tapi handphone ini bisa digunakan untuk berlatih dulu. Betul. Nanti nabung atau minjem dulu ke teman-teman yang lain. Barulah teman-teman bisa menyesuaikan gitu dengan apapun yang ada di situ. Nah ini juga semakin menarik. Saya pengen bahas, sebenarnya tadi udah sedikit dibahas sama Kang Yogi, tapi saya mau nanya ke Rabil dan Algit juga gitu. Berarti seberapa penting dalam prodi ilmu komunikasi untuk mempelajari fotografi, padahal kan tadi kita udah sama-sama ketahui bahwa ini tuh keahlian, terus juga banyak orang beranggapan bahwa ini adalah seni gitu ya kan, terus juga ada karya seni, tapi kenapa bisa menjadi sebuah mata kuliah atau apa yang bisa kita pelajari di dalam ilmu komunikasi? Kalau kenapa sih kita mahasiswa ilmu komunikasi harus belajar fotografi? Ini bahasanya agak teknis nih. Kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi harus paham bahwa kita belajar ilmu komunikasi itu untuk bisa menyampaikan sebuah pesan agar komunikasinya efektif, atau pesan yang kita sampaikan ketika diterima itu bisa dipahami gitu. Nah, salah satu media untuk kita berkomunikasi, misalkan ini ada audio gitu ibaratnya, ada juga visual, ada juga audiovisual video. Nah, kalau visual ada gambar, ada juga foto. Hari ini foto, zaman dulu mungkin gambar, lukisan ibaratnya gitu. Ibaratnya hari ini tuh foto gitu untuk medium kita berkomunikasi. Jadi kenapa mahasiswa ilmu komunikasi harus belajar fotografi? Ya bagaimana ketika dia mengkomunikasikan sesuatu melalui foto. Itu pentingnya dia. Jadi dia harus paham dulu bagaimana sih cara saya ingin menyampaikan, misalkan sebagai contoh. Saya ini lagi sendu, lagi sedih gitu ibaratnya. Saya tapi pengen nunjukin nih di sosial media gitu lewat foto, gimana sih gitu ibaratnya. Nah, misalkan di foto sesuatu yang kosong gitu, lorong, terus warnanya gelap gitu, warnanya biru, itu kan kelihatannya sendu ya, tuh sedih ya gitu, dingin kelihatannya gitu. Sebenarnya itu sambil curhat sih Pak. Atau mungkin sambil curhat ingin memperlihatkan bahwa sebagai contoh misalkan kita foto produk, misalkan ini kopi saya ini rasanya manis, rasanya menyenangkan. Gimana sih untuk memperlihatkan itu? Mungkin backgroundnya dikasih warna-warni apa segala macam, jadi colorful. Nah, jadi kelihatan orang yang ngeliat foto ini, ini kopi berarti rasanya menyenangkan enak nih. Nah, itu tadi kenapa pentingnya kita mahasiswa ilmu komunikasi itu belajar yang namanya fotografi. Biar kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik melalui visual, seperti itu. Betul. Kalau saya sih karena pada akhirnya
anak ilmu komunikasi lulusan itu bisa kemana aja gitu, dan salah satunya pasti mereka bekerja di dunia kreatif. Dan itu pasti sangat sering sekali ya di agensi, bersinggungan langsung itu pasti itu. Seenggaknya mereka punya modal untuk mempraktekkan di pekerjaannya. Situ. Salah satu contohnya seperti ini, mungkin anak komunikasi ada yang setelah lulus dari sini tuh usaha produk kayak gitu ataupun jualan baju, daripada nyewa fotografer lagi, mereka udah bisa punya modal dari yang apa yang didapat di ilmu komunikasi. Seperti itu sih, lebih simpelnya. Kang Yogi gitu. mau nambahin lagi? Apa ya? Banyak sih ya manfaatnya ya. Kalau misalnya buat orang komunikasi mah foto tuh benar-benar penting gitu ya. Apalagi kalau misalnya gini, kalau misalnya nasibnya mereka diterima di jurnalistik lah ya, sebagai orang jurnalistik itu betul-betul kita harus benar-benar bisa paham terkait teknik, terkait macam-macam atau angle, apalagi yang namanya momen ya. Iya. Kalau di jurnalistik itu momentum itu sangat-sangat penting sekali gitu. Bukan penting, mahal gitu. Nggak ada momen 2 kali gitu ya. Ada beberapa teman saya yang kerja di jurnalistik dulu pernah diundang ke sini sebagai pembicara gitu ya. Dia kerja di Reuters gitu. Dan foto-fotonya itu betul-betul keren ya, hebat gitu menurut saya karena secara angle dia berbeda sekali dari yang lain gitu. Cara pengambilannya. Nggak mungkin kalau misalnya orang-orang jurnalistik kalau misalnya tidak bisa secara teknis atau taste untuk angle komposisinya, itu hasilnya nggak akan bagus gitu. Gitu. Jadi ya saya titip ke mahasiswa khususnya anak Ilkom di Unpas gitu ya. Tolong kuasailah fotografi karena itu akan bermanfaat. Ya udah, alhamdulillah kita sudah pernah sudah merasakannya gitu ya. Jadi modal juga kan, Pak? Ya, jadi modal juga. Pede lah ya, istilahnya percaya diri gitu. Lo keluar dari kampus ini punya skill apa sih gitu. Gitu. Jadi ada rasa percaya diri di situ. Dan yang paling penting modal nyekil sama gaul lah. Tapi kejadian loh Pak, di angkatan saya tuh ketika dulu saya yang maksudnya di angkatan saya tuh saya salah satu orang yang bergelut di dunia fotografi gitu. Setelah lulus pun yang dulunya cuek pada fotografi akhirnya datang ke saya untuk belajar fotografi. Ya, banyak itu terjadi loh seperti itu untuk saya sendiri ya. Seperti itu Kang Zi. Saya kalau punya gear baru juga datangnya ke DJ. Jangankan yang cuek gitu kan, sama-sama belajar ya. Ini salah satu contoh ya, maksudnya contoh yang keren gitu ya. Kang Algit lulusan Unpas gitu. Terus Kang Algit juga punya agensi ya. Punya agensi foto video juga. Dan kerennya Kang Algit ini anak-anak lulusan Unpas ya, diutamakan. Lulusan yang punya skill di fotografi atau videografi bisa bekerja sama atau bergabung di agensinya Kang Algit ini gitu. Keren menurut saya gitu. Wah, ya. makasih loh Pak. Gitu. Apalagi Kang Rabil gitu ya, maksudnya Kang Rabil juga banyak teman-teman kampus yang sudah lulus dan istilahnya mah masih mager gitu ya. Kan rata-rata gitu ya. Abis lulus tuh mau kemana? Gua mau ngapain? Masih bingung. Malas gerak gitu. Diajakin sama Kang Rabil buat ngebantuin syuting, ngebantuin foto gitu. Biar apa? Biar punya experience gitu. Dia punya pengalaman. Oh gini loh dunia profesional tuh gitu. Nah itu betul-betul sangat berharga menurut saya. Dan saya harapkan anak-anak Unpas khususnya anak-anak Ilkom juga bisa punya punya visi misi seperti itulah, punya visi seperti itu gitu. Bisa bermanfaat buat orang lain apalagi buat dirinya sendiri gitu. Ya. Nah, berarti saya mau lanjutin lagi nih. Menariknya adalah di dalam fotografi ini, tadi kan sebenarnya kita udah bahas kalau di dalam fotografi ini ada keterampilan yang bisa mendapatkan penghasilan. Nah, terus juga boleh ngasih bocoran gak nih teman-teman Algit terutama sama Rabil, kira-kira di fotografi ini ya apa nih yang bisa menghasilkan lagi? Kan kalau sekarang tuh saya punya beberapa teman-teman, ini bocoran juga kata teman saya, food fotografi itu dari sekian banyak orang yang bisa, yang punya sertifikat di Indonesia katanya nggak lebih dari 10 orang. Dan harganya mahal banget kalau untuk membuat food fotografi. Tapi saya rasa juga banyak lagi peluang-peluang yang bisa kita masukin untuk jadikan penghasilan di dalam genre fotografi. Terutama kalau kita punya modal nih gitu, disewa-sewain juga kan bisa nih. Iya benar. Betul banget. Nah, kalau dari Algit sama Rabil kira-kira bocoran apa lagi nih yang harus kita pelajari di dalam fotografi yang tentunya bisa menghasilkan?
Ngamen mungkin Pak ya. Ya. Tadi ngamen, mungkin Pak Zi juga udah merasakan ya beli foto dari yang suka motoin sepeda mungkin ya. Kebenaran itu teman-teman semua ya Pak. Ya? teman-teman yang motoin, tapi bener loh ini kejadian, maksudnya beberapa teman saya di media kemarin kan kalau karena pandemi, karena ya pengurangan karyawan, PHK dan segala macam, mereka terjun ngamen, dapat kerjaan lagi, Oke. dapat penghasilan lagi, ya kan. Terus kalau dulu kan ngamen itu adalah orang mau wisuda nih, gitu. Ya benar. Foto dicetak, ya. Bagus ya. Sekarang kan Google Drive, pasang di Kalau Instagram. saya dulu Pak, dulu tuh di kota saya tuh saya suka motoin yang orang lagi balapan. anak road jadi race, ya anak road race kan. Jadi sebenarnya bukan permintaan, jadi inisiatif sendiri motoin mereka di angle-angle yang bagus-bagus kayak gitu, ada yang jatuh dan lain. Terus saya cetak, saya jajarin tuh Iya. fotonya. Lumayan saya bisa dapat ya alhamdulillahnya lah seperti itu. Ya, kalau dulu kan itu ya wisuda. Kalau sekarang Dijajarin kayak gitu bener. banyak, ada yang lari, ada yang sepedahan, atau bahkan ya di mana lah gitu, di tempat-tempat keramaian kita foto gitu. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya paling gampang nih sebenarnya. Kan sekarang tiap jalan coffee shop banyak nih. Ibaratnya coffee shop pasti butuh konten. Ya. Ya, sesimpel butuh konten minimal konten foto deh gitu ibaratnya. Saya juga dulu awal-awal dan banyak teman-teman saya juga menggunakan trik ini gitu ibaratnya. Jadi paling gampang satu coffee shop kita tawarin aja jasa kita bisa create konten, anggaplah misalkan 20 konten kita fotoin ibaratnya. Kalau misalkan nggak punya gear, sewa bisa. Sewa mah banyak sekarang. Mau sewa di mana aja kalau misalkan masalah gear. Ibaratnya mau nyewa di sponsor banyak ya, Pondok Lensa. Iya, benar. Gitu ya, kalau mau nyewa. Terus satu coffee shop nggak usah jual mahal-mahal aja, main di kuantitas. Yes. Iya, main anggaplah kalau saya sama teman saya tuh zaman dulu kayak kita cukup pegang kayak cafe atau coffee shop cukup pegang 4-3 nutup kok. Gitu sekali produksi sekali produksi misalkan dalam waktu 2-3 hari create konten satu coffee shop itu misalkan kita bikinin 15 konten gitu berarti seharian kekejar gitu berarti. Nah, itu tuh lumayan banget gitu. Harganya gitu. Ya 2-3 kali UMR Bandung. Iya benar. Kita cuman gitu doang. Sama Itu satu baru lagi, coffee shop, satu lagi dari saya itu jual foto di website. Ya. Benar, itu ada Shutterstock, PixArt dan lain gitu tuh. Belum, itu lumayan. sekarang loh. ada NFT. Nah itu NFT. Nah itu lumayan lah Pak ya. Itu sangat lumayan itu benar. Kalau dulu zaman saya memajang foto itu di deviantart.com Ya, Nah, ada di website situ itu ya. kita bisa jualan foto gitu ya, stok foto itu dulu satu foto itu bisa $50 loh gitu ya. Sekarang mungkin ya karena fotografernya banyak gitu. Jadi mungkin ya kalau kemarin tuh saya ketemu teman saya dia kerja di media luar loh. Padahal dia motretnya di Indonesia gitu. Tapi dia kerjanya di media online luar gitu. Jadi dia istilahnya kontributor lah ya. Kontributor foto di bagian Indonesia gitu ya. Dan satu fotonya dia jual $25. Lumayan kan gitu ya. Nah itu maksudnya banyak sekali ya kalau pikirannya cuan gitu ya, banyak banget gitu foto tuh yang bisa dicuanin gitu. Tadi seperti Kang Zi bilang ngamen foto itu sekarang fenomenanya orang-orang yang naik sepeda itu banyak banget kan ya. Iya. Berapa sih Pak sebenarnya satu foto Pak? pandemi Jadi baik pengen sampingan gitu. Kalau yang saya tahu satu foto itu biasa dijual 35.000. Wah, Kalau untuk satu foto. Iya, Oke. satu foto. Saya kasih tahu tuh. Teman-teman itu rata-rata sehari ya, teman-teman ngamen fotografi sport itu Pak, kalau lagi sepi kata mereka 300.000. Kalau peak momennya ya standarnya mereka dapat 500.000 gitu. Tapi kalau lagi rame banget bisa 1,5 juta. Dalam sehari. Satu hari. Ini nih fenomenanya juga ya. Teman-teman saya banyak juga yang istilahnya kemarin waktu pandemi karena dia kehilangan biasa motret di event gitu ya. Dan dia sekarang motret ketika pandemi akhirnya dia turun ke jalan motretin fenomena sepeda itu gitu ya. Karena foto-fotonya bagus gitu, orang-orang tahu gitu brandnya dia tuh apa. Karena tiap hari dia posting kan gitu ya. Dia posting dan banyak yang beli. Selain penghasilan dari yang suka main sepeda juga, akhirnya oh ini orang fotonya bagus. Akhirnya dia banyak dipakai oleh event-event yang dimana yang naik ngajakinnya sepeda. itu yang naik sepeda. Jadi Anda tidak pernah tahu yang naik sepeda itu yang punya BUMN, ya, direkturnya. Karena saya juga baru tahu ketika sepedahan, kerja di mana Pak? Nggak kerja. Ngomong gitu nggak kerja, yang punya rumah sakit. Ya gitulah. Jadi jangan
jangan putus semangat lah untuk belajar fotografi gitu. Karena insya Allah nanti ke depannya ketika kalian punya skill apapun gitu ya, dan ketika kalian terus istilahnya belajar terus dan kalian konsisten dalam salah satu skill gitu ya, itu insya Allah akan menghasilkan. Iya, soalnya emang hari ini semua apapun tentang konten ya. Betul. Dan basicnya dari fotografi semua. Ya, Dan dan gimana teman-teman pasti semuanya sepakat, jadikan juga sosial media kalian sebagai ruang untuk berekspresi, terutama dalam fotografi ini gitu. Jadi jangan cuma ketika punya foto bagus, aduh malu gitu. Ya udah gitu. Ini kan sebagai bahan evaluasi juga gitu. Tampilkan satu persatu, nanti insya Allah lama-lama ya kadang-kadang kayak Kang Rabil juga kan rezeki gitu. Iya. Cuma motoin coffee shop kok. Coffee shopnya di tag, Kang fotonya bagus boleh. Karena kalau Rabil nggak gitu? personal brandingnya bagus Pak. Iya. Igunya bagus-bagus dari penampilan ataupun apa. Nah ini benar salah satu fenomena juga nih, ataupun bisa sering tuh sebagai fotografer tampilan juga harus oke. Oke, betul. Setuju. Jangan karena yang kita bawa itu bukan alat yang murahan ya. Ini mungkin bisa jadi puluhan juta ataupun apa. Jadi menyesuaikan lah dari personal brandingnya seperti itu. Menarik. Kalau gitu terakhir sebagai penutup kira-kira apa nih closing statement dari teman-teman untuk para penonton kita di Pasundan Podcast Communication ini? Oke, saya dulu boleh? Yang pertama, yang mau belajar fotografi khususnya gitu ya di FISIP Unpas ini bukan anak komunikasi aja loh ya. Mungkin prodi yang lain juga ada HI, ada KS gitu, ada bisnis gitu. Itu juga sangat-sangat boleh gitu ya, dan itu mah hak masing-masing gitu. Dan jangan putus semangat gitu, maksudnya Pak ada fotografer juga udah banyak sekarang gitu. Yang namanya rezeki mah ya udah ada istilahnya mah yang ngatur gitu. Jadi jangan takut gitu. Jadi ini konteksnya dari tadi cuan mulu ya, mungkin bukan masalah cuan juga ya, tapi masalah karya dan istilahnya mah hard skill juga kita harus punya, soft skill juga harus punya gitu. Jadi punya keahlian minimal. Kita tadi saya ulang lagi, ketika keluar dari kampus ini jadi sarjana S1, Anda semua juga minimal punya skill yang bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu. Gitu sih. Oke, sama Bill sekalian saya mau nanya pendapatnya motoin almarhum Glenn Fredly gimana? Itu sih kebetulan sih, maksudnya itu sekaligus saat itu bikin video klip ya, jadi barengan bareng Kang Ical juga saya waktu itu bikin video klipnya itu sekaligus jadi kayak bikin behind the scene apa semacam, foto segala macam kayak gitu. Jadi ya itu mana lagi video klip terakhirnya dia sebelum meninggal lagi ya kita almarhum berarti jadi ya cukup berkesan lah. Dan kalau saya sih closing statementnya, karena hari ini semua versi apa ya udah jadi konten ya digital, dan emang basicnya itu pasti awalnya dari fotografi dan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi jangan takut untuk berkarya dan berekspresi melalui sosial media kalian. Itu beratnya entah foto, entah video, tapi pasti basic awalnya pasti dari foto pasti semuanya gitu, selalu dari foto. Jadi ya silahkan dimanfaatkan gitu, mana tahu kedepannya kita nggak pernah tahu bisa jadi apa, bisa jadi apa. Contohnya kayak saya awalnya cuma berkarya lewat sosmed gitu, ternyata bisa itu tadi bisa sampai ikut sama almarhum Glenn Fredly bikin video klip segala macam kayak gitu sih kalau dari saya. Algit pasti bagus banget. Paling terakhir nih. Jadi beban. Dari tadi mikirnya apa ya gitu. Pasti paling bagus nih. Ya mungkin hampir sama Pak Yogi sama Kang Rabil juga. Mungkin kalau dari saya sih lebih kepada fotografernya Pak. Tidak ada foto yang jelek, tidak ada foto yang tidak bagus, tidak ada foto yang buruk. Tetapi ada yang namanya foto yang sempurna. Nah, bagaimana kita menghasilkan foto yang sempurna? Kayak gitu, karena kan ini kan ngomongin selera dan terutama one shoot one kill. Kayak sniper ya. Iya kayak sniper, one shoot one kill. Dan jangan jadikan pekerjaan fotografer itu adalah pekerjaan yang bisa dikatakan pekerjaan yang tidak diimpikan seperti itu sih. Gitu sih dari saya Pak. Nah itu dia, dan saya tutup buat teman-teman yang pingin belajar fotografi, mulainya dari kapan? Mulai dari sekarang ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar sampai kapanpun. Tentunya pasti banyak sekali nanti ke depan pengembangan apalagi teknologi tentang fotografi dan kamera tentunya, dan kita juga harus menyesuaikan dengan zaman seperti sekarang ini ya. Hatur nuhun Kang Satu Yogi. lagi Kang Zi, jangan lupa juga orang-orang yang saya kenal di luar sana yang kreatif itu bukan rata-rata sih ya, orang-orang kreatif itu banyaknya lulusan FISIP Unpas.
Terbaik. Setuju Pak. Makanya di kantor saya anak Unpas semua Pak. Gitu. Lagi buka lowongan nggak ya? Hubungi Algit ya. Ini mau nambahin lagi nggak Bil? Saya mau closing. Udah ya itu tadi sih benar sih katanya. Saya juga kan alumni Visip Unpas juga Iya. ilmu komunikasi. Dia emang ya benar sih kata Kang Yogi gitu. Lulusan-lulusan ini juga Bener loh. jebolan-jebolannya gitu ibaratnya. Ya Kang Algit saya salah contohnya. Makanya bergabunglah ke Visip Unpas ya, terutama di prodi Ilmu Komunikasi ya. Informasi seputar pendaftaran nih ada di situ ya. Oke. Saya ngerjain editor nih ada. Pokoknya langsung follow @visip_unpas terus follow juga @ilkomunpas. Mantap ya. Hatur nuhun sekali lagi. Sami-sami. Kang Algit, Oke. Kang Yogi, Kang Rabil, hatur nuhun semuanya. Kita ketemu lagi di Passion episode selanjutnya.